slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bro and sis. Di episode kali ini gue mau mengangkat satu keresahan ya. Ini gue alami sendiri masalahnya karena ada temen gue yang datang ke rumah dan banyak berdiskusi lah tentang masalahnya dia. Terus gue bercandain, ya bro coba lah lo banyakin doa. Dia balik ngomong ke gue, dia ngomongnya emang gue kalau doa pasti dikabulin. Nah yang bakal ngebahas masalah ini tentunya bukan gue, yaitu Ustadz Fani. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Berapa lagi nih kita nih? Alhamdulillah. Masih dikasih panjang umur, sehat afiat. Alhamdulillah. Nah gitu Ustadz. Tadi prolog tadi yang saya bilang itu, jadi teman kemarin datang, dia sedikit curhat lah, bla 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 tentang masalah hidupnya dia. Terus saya bilang, ya lo doa lah, gitu. Dia malah balik ngomong, emang kalau gue doa bakal dikabulin? Wah bingung saya. Nah makanya saya angkat kemarin nih. Mohon arahannya Ustadz, gimana untuk meng-counter pemikiran itu Ustadz? Doa itu nggak selalu kita mengangkat tangan kepada Allah. Doa itu nggak selalu kita di tempat yang mustajab, harus di Mekah, harus di Madinah, enggak. Salat pun, ya kita bahas lagi penjelasan yang lalu kita sambungin. Salat pun itu merupakan satu bentuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada sebagian ulama yang menerjemahkan bahwasanya salat itu adalah doa. Berarti ketika kita salat, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi banyak orang yang salah memahami di dalam makna pengkabulan doa itu sendiri. Kenapa sih kadang-kadang kita sudah berdoa, kok kita nggak dikasih sama Allah? Nah, maka jangan kita putus harapan dulu. Jangan kita suuzon dulu sama Allah. Kita harus harus positif thinking kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena hadis Nabi SAW itu menyebutkan ada 3 cara Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa seorang hamba. Apa? Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mengabulkan apa yang kita minta. Nah, kita minta apa? Allah kasih itu. Nah, itu berarti sudah sesuai dengan ekspektasi doa kita. Artinya kita minta dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi nggak selalu seperti itu pada kenyataannya. Terkadang Allah Subhanahu wa taala mengabulkan dengan cara yang kedua. Apa cara yang kedua? Allah ganti dengan yang lebih baik. Allah itu maha tahu, Allah itu maha menguasai segala kekuasaan dan segala keadaan hambanya. Misalkan nih, kita minta mobil, ya Allah kasih saya mobil. Tapi Allah lihat, parkiran nggak punya. Bayar pajak nggak bisa. Benerin mobil, ngerawat mobil nggak bisa. Allah nggak kasih, kenapa? Karena dia belum mampu dan dia belum butuh dengan mobil itu. Makanya Allah ganti dengan yang lebih baik. Allah ganti dengan motor, ya kalau motor biaya perawatannya murah, pajaknya murah, masuk rumah juga bisa satu. Maka kita jangan cepat buru-buru bilang Allah nggak ngabulin doa saya. Enggak. Kadang-kadang kita minta, Allah kasihnya beda. Itu bukan berarti Allah nggak ngabulin. Tapi Allah ganti dengan yang lebih baik menurut versi Allah, bukan menurut versi kita. Kalau kita minta sesuai dengan versi kita, semua orang tuh bakalan beriman. Dan iman itu bukan lagi menjadi satu tantangan, bukan lagi suatu ujian buat manusia. Nah, itu cara yang kedua, Allah ganti dengan yang lebih baik. Kemudian yang ketiga, terkadang Allah Subhanahu wa taala gak mengabulkan yang kita minta. Terus Allah gak mengganti dengan yang lebih baik menurut Allah. Yang ketiga ini adalah salah satu simpanan kita di akhirat. Artinya orang yang berdoa, ketika dia berdoa kepada Allah, Allah berikan kebaikan yang bakal nanti dia ambil di akhirat. Berarti ini namanya investasi akhirat, bukan investasi bodong. Kalau investasi bodong bahannya. Kalau investasi sama Allah, katakan dalam Al-Quran itu tijaratan lan tabur,
perniagaan dengan Allah, perdagangan kita dengan Allah itu adalah perdagangan yang nggak bakalan kita mengalami kerugian. Kita investasi di akhirat. Nah, berarti setiap orang yang berdoa kepada Allah itu pasti akan dibalas sama Allah, tapi dengan 3 cara itu. Ya, kita nggak dikasih minta, nggak diganti dengan lebih baik, itu jadi tabungan di akhirat. Itu bakal jadi sesuatu yang akan manfaat di akhirat, bisa jadi pertolongan kita. Mungkin kita pernah zalim sama orang lain, kita pernah salah sama orang lain, ini nanti yang bakal nyelamatin kita, doa-doa kita. Jadi jangan pernah kita berhenti berdoa kepada Allah, karena orang yang berdoa kepada Allah itu pasti mendapatkan manfaat. Allah nggak bakalan tuli dengan doanya. Allah dengar doanya, dan Allah itu maha mengetahui isi hati kita. Allah, innallaha alimun bidzatis sudur. Allah itu maha mengetahui bahkan yang ada dalam hati kita, itu Allah tahu. Jadi ya, pesan buat bro and sis kita, jangan pernah kita ini putus. Jangan pernah kita berhenti berdoa. Kadang banyak orang yang saya maksiat terus, saya ini ngerjain dosa terus bertobat kepada Allah. Terus kita doa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai kapan Ustaz? Maksiat, tobat, maksiat, tobat. Sampai ente bosen ngerjain maksiat. Kalau ente udah merasa capek buat ngerjain maksiat, stop. Ya. Jadi ini saya sambungin lagi kepada pertemuan selanjutnya. Buatnya kita mau sebejat apapun kita, mau sebrengsek apapun kita, jangan pernah meninggalkan sholat. Kenapa? Karena ketika orang dia mengerjakan sholat, ini dia sedang megang kunci. Kunci apa? Kunci hidayah. Masya Allah. Jadi kapanpun Allah mau buka, dia udah megang kuncinya nih. Jadi kapanpun Allah mau ngasih hidayah, itu tinggal tunggu waktu. Jadi mau minum khamar, mau zina, mau dia apapun bentuk maksiat itu, jangan pernah tinggalkan sholat. Karena nanti sholat yang akan nyelamatin kita. Nanti sholat yang akan ngasih kita pencerahan, ngasih kita ketenangan dalam diri kita. Karena kita masih membahas doa, sholat itu doa. Jadi kita berdoa kepada Allah dengan berbagai macam cara. Jangan pernah putus hubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan takut nggak dikabul, Allah kabulkan, tapi dengan 3 cara. Ya, makanya kita tuh harus positif kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah, la tayasu min rauhillah, jangan pernah putus asa sama rahmatnya Allah. Nah, ya, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Ya, kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Nah, oke Ustaz. Ini nyambung tadi penjelasan Ustaz ya. Oke, ini berarti udah terjawab nih bro, masalah doa. Nah sekarang biasanya kan kalau ahli maksiat otaknya banyak, nggak berhenti di situ tuh. Ya udah kalau gitu mendingan ya gue doanya sholat. Itu gimana lagi Ustaz? Kalau gitu kan dodol kayak gitu gimana tuh? Dia maksiat juga? Kagak. Jadi ya udahlah, kalau emang doa udah pasti dikabulin, gue doa aja, gak usah sholat deh. Oh gitu. Dia doa cuman nggak sholat. Iya. Ini salah juga. Artinya ketika kita berdoa cuman kita nggak beribadah, ini sama kayak orang bertamu tapi dia nggak ngetok pintu. Masya Allah. Dibukain ya tuh. Ngamping bro. Kalau dia bertamu nggak ngetok pintu, orang nggak bakal tahu kalau dia ini sedang bertamu. Begitu juga dia dengan Allah, dia doa tapi dia nggak sholat. Ini sama aja kita minta, cuman kita nggak minta izin sama orang yang punya rumah. Yang ngasih siapa? Allah. Jadi orang yang sholat, orang yang nggak doa tapi nggak sholat, itu sama aja kayak orang yang bertamu tapi nggak ngetok pintu. Ya. Lebih mudah dipahami kalau pakai cara begitu. Orang sekarang kan lebih mudah memahami dengan logika dibandingkan dengan dalil. Iya betul. Ya nggak? Ruwet. Ya udah, berarti jelas lah sudah ya. Yang pertama kalau saya sedikit narik yang sebelumnya kita bahas masalah sholat. Sholat harus pertamanya usaha. Oke. Terus sekarang masalah doa nih. Ada keraguan orang, kecemasan orang yang bilang doa dikabulin apa enggak? Oh dikabulin dengan 3 cara yang tadi udah Ustadz Fani bahas. Nah kalau tadi dia mau belok ke pintu exit yang ngaco ya, ya udah gue doa aja. Tapi sholat udah jauh juga bro, lo gak ada celah bro, pokoknya gue tutup karena gue tahu banget deh orang-orang yang menikmati ya menu-menu maksiatnya kan ya
pemain bro. Mantan. Iya mantan. Wih jelas tadi. Teman saya banyak nih. Tuh dia kan. Ya udah. Ini seperti biasa nih Ustaz. Iya. Oh sorry, saya mau nanya lagi satu lagi. Iya. Ada pertanyaan nih. Teman saya ngomong gini. Kenapa sih lo nggak mau sholat? Ya bisa nih mana bro? Gue lihat orang-orang sholat korupsi. Bahaya kan nih? Bahaya kan? Atau lo sholat tetep, tapi lo main slot misalkan. Ya kita nggak tahu. Ngomongnya di kelas ini kita nggak tahu ya kan. Nah itu gimana Ustaz? Mencampur adukan antara kita mau ibadah, tapi maksiat juga masih tetap kita santap gitu. Kuncinya adalah di kata taubat itu. Kuncinya di kata taubat, artinya setiap orang harus menyadari bahwasanya yang dikerjakan itu adalah perbuatan yang salah. Yang membuat seseorang menjadi keras hatinya adalah ketika dia menjalani kemaksiatan, menjalani satu kesalahan, dia yakin bahwasanya yang dia jalani itu benar. Nah ini yang disebut dengan menghalalkan sesuatu yang haram atau mengharamkan sesuatu yang halal. Ini akan menjadikan hati seorang tuh jadi keras. Ini makin jauh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ya kita maksiat kurang-kurangin lah. Kurang-kurangin. Karena kalau kita ini bermaksiat, minimal kita taubat. Dan kita yakinin bahwasanya yang kita kerjain itu salah. Jadi itu yang artinya nanti akan membuka hati kita. Hati kita itu sekeras apapun, kalau kita siram terus dengan rohani, kita siram terus dengan kajian-kajian, itu yang akan menjadikan sekeras hati apapun itu bakalan hancur. Jadi yang masih maksiat, ayo sama-sama minimal dengerin podcast ini. Jadi jadi manfaat lah, ya minimal jadi manfaat. Ya. Amin. Saya udah biasa Ustaz, kita udah di ujung lagi Ustaz. Walau masih banyak kali, cuman begini lagi gimana tuh Ustaz? Kita sambung di lain waktu. Siap. Oh iya, sebelum gue lupa, untuk bro and sis yang mau nulis apapun di komentar, tulis lah. Lu punya keresahan apapun yang relate sama hidup lu tulis aja. Nanti kita bahas di episode selanjutnya biasa. Kalian gue mau ngingetin juga tombol lonceng dan subscribe-nya lo klik bro, ya sampai enggak. Lo nggak klik gimana sih lo? Biar lo nggak bakal ketinggalan sama update yang bakal kita bahas lagi tentunya ya. Oke, sebelum gue tutup, saya mengucapkan terima kasih untuk Ustaz Fani. Sama-sama. Oke, kami pamit mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.